Ya, selamat siang, Pak Selamat yang saya hormati. Di sini nama saya Kevin Sumo dengan NIM 241110071 akan mengerjakan soal UAS ujian jaringan dan komunikasi data. Yang langsung saja saya coba mengerjakan nomor 1 yaitu A. Konfigurasi hasil perhitungan masing-masing ke PC dan router. Topologi 1. Jadi topologinya adalah ini. Jadi pertama kita buka Cisco dulu, lalu kita gambar sesuai kebutuhannya. Nah, jadi ada 3 router, ada 3 switch, dan ada 4 PC. Jadi kita gambar dahulu. Jadi akan seperti ini. Lalu ada switch. Di sini ada 4 switch. Lalu di sini ada PC. Lalu selanjutnya yaitu kita akan menambahkan port agar bisa memberikan bisa membuat serial ini. Ini kan dihubungannya dengan kabel merah, ini kabel serial. Jadi agar bisa kita menggunakan kabel serial. Yaitu kita pakai kabel yang bagian IT ini. Kita nyalakan lagi. Kita tunggu. Ini agak lama. Ini sudah selesai. Kita bisa lakukan serial. Yang kedua sama. Kita matikan. Kita tambahkan serialnya dahulu. Yang satunya juga sama. Kita matikan dahulu. Lalu kita mau namanya agar tidak bingung. Ini R1. Dua. Oh, maaf. Dua. Ini adalah ada 3. Lalu kita hubungkan dengan nomor serial S0 1 0. Ini 01 01 dan 01 salah satu dengan 000. Selanjutnya kita hubungkan yang lainnya dengan yang otomatis saja. Lalu kita samakan juga router penamaannya. Oh, ini mohon maaf, ini salah. Ini adalah R1 nya. Dan kita ganti dulu. Ini R2. Ini R1 nya. Lalu di sini ada PC 1 2 3 4. 1. Ini duanya di sini. Ini adalah PC 2. Ini adalah PC 3. Ini adalah PC 4. Mohon maaf, saya agak sedikit kurang enak badan. Lalu selanjutnya kita masukkan IP berdasarkan yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu ini tabel penyimpanan IP GSM nya. Yang pertama LAN A. Yang pertama LAN A yaitu adalah ini PC 3. LAN A memiliki 50 host dan juga IP-nya adalah ini. Jadi kita langsung masukkan aja. Di config ethernet. Oh, mohon maaf. Di configuration supaya kita bisa default gateway-nya. Oh, mohon maaf. Sebelum itu kita harus routernya dulu biar ada default gateway-nya. Mohon maaf. Kita masukkan dulu aja routernya, router 1. Router 1 adalah WAN 1 dan host, dan router 2 dan terhubungan. Jadi ini sebentar, agak error. Ini serial 000 adalah 1A. Oh, 1A, ya benar. 000 kita masukkan yang 1A. Router 1. Yaitu validnya adalah 145 dan 146. 192, 20, 20, 145. Subnet masknya kita samakan di sini yaitu 252.
Lalu kita nyalakan. Salah satunya sudah nyambung, serial 0-nya sudah nyambung. Lalu ke sini kita ini serial 00 juga sama, yaitu pakai yang ini. Serial 00 kita sama 192, 20, 20, 146. Ini pakai 252 sama seperti tadi. 252. Kita nyalakan. Lalu yang berikutnya one 2 adalah router 1 dan router 3. One 2 untuk di sini berarti serialnya selanjutnya yaitu serial 010 adalah one 2. One 2 kita masukkan yaitu menggunakan 149. Oh, mohon maaf, 192, 20, 20, 14, 149, mohon maaf. 149. Ini adalah 252 sama, kita nyalakan. Ada yang nyambung ke sini 101, 46, tadi 147. Ini adalah 252. Mohon maaf. Oh, mohon maaf, ini ada 150. Saya kira 147, mohon maaf. Ini tadi yang menghubungkan adalah 010, 150. Selesai. Dan ini 149, benar. Yang ketiga itu 3 dan 4. Serial 101. Ini 3. Makan. Ini 4. Makan juga. Lalu selanjutnya yaitu yang menyambungkan ini dengan ini, yang dengan PC-nya. Kita lihat visualnya. Kita membutuhkan kita membutuhkan LAN A. Jadi LAN A-nya yang kesininya adalah LAN A. Kita sambungkan di fase terang 00 LAN A. LAN A-nya yaitu ini. Mohon maaf ada spasinya ya. Lalu di sini surat kelasnya 192. Di sini yang perempuan juga kita masukkan di API configuration-nya. Di IP address-nya tadi sama, tadi nggak boleh pakai 1 karena 1 udah dipakai dengan routernya, pakai dari itu di dalam jangkauannya. Sampai kelasnya sama seperti tadi adalah 192. Lalu default gateway-nya adalah menggunakan yang tadi, yang 1, yaitu router dekat yang tersambung dengan dia. Kita masih matikan, selesai. Lalu yang kedua kita sambungkan router 1 dengan PC 1. Router 1 dengan PC 1 yaitu LAN B. Itu LAN B adalah 65 dan sampai 94. Oke. Konsentrasi nomornya kita ganti 65 94 24. Kita nyalakan. Konsentrasinya ini kan 65 sampai 64 juga sama seperti IP configuration. Kita masukkan IP address-nya 65 tidak boleh dipakai karena sudah dipakai dengan router. Maka kita kasih 66 bebas ini selama ada di range. 24. Default gateway-nya sama seperti tadi, yang tadi di PC ada 64. Selesai. Mohon maaf sebentar. Mohon maaf. Selanjutnya yaitu dari R1 ke PC2. Itu di sini ada LAN C. Sama 97126.
Di sini 97. What? 97 hingga 24. 7 24, benar. Di sini di atas 97. Oh, ini agak harus jauh segini. Di atas 97, jadi kita pakai 98 aja. Ini 224. Oh ya, lupa, harus di configuration supaya data gateway-nya kita masukkan, bisa dimasukkan dari 97 yang terdekat pada tersebut. Lalu lanjutnya yaitu yang terakhir adalah LAN D, yaitu hubungan ini dengan ini yang disimpan, LAN 3 dan disimpan. Jadi kita masuk 129 dan 142. Oke. Pasangan 00 192 20 mohon maaf 129 hingga 142. 129 ini 240. Ya benar kan ya, 129 240 kan. Oke, masih ramet 130 karena 122 sudah dipakai, ini 240 juga. Lalu di desktop configuration ini sama, kita pakai 129. Maka ini adalah selesai yang A. Mohon maaf, yang soal yang A kita selesai, tombol config-nya kita masukkan semua sudahan. Maka kita akan lanjut yang selanjutnya. Baik, kita ini save dulu, save as. Ini adalah kita masukkan biasa, nanti saya ganti sini namanya. Baik, ini kita buat beberapa kali karena kita butuh juga buat statis dan kita butuh juga buat yang dinamis. Baik, untuk berikutnya yaitu roti statis. Kita buka dulu yang statis .tkt. Nah, yang sudah membuat tadi. Jadi kita untuk statisnya kita hanya perlu melakukan penghubungan yang belum terhubung downloadannya. Di sini yang belum terhubung adalah maaf, adalah misi 3 dan misi 4. Jadi kita langsung saja masukkan info statisnya. Di sini ada networknya. Ini ada network yang dituju. Yang tadi ditujukan ini ada misi 1. Di sini ada LAN 1. Jadi kita lihat aja di ini. Yang addressnya adalah ini. Kita copy aja 20. Lalu masnya di sini masnya adalah 192. 192. Lalu next shop-nya. Nah, di sini next shop ini adalah kita mau ke sini, itu kita lewat mana sih? Nah, di sini kita kan lewat sini ya. Jadi kita masukkannya adalah yang di sini. Di sini yang menghubungkan ini dengan ini, itu SE000. Di sini ada 146. Kita tambahkan sama seperti ini. Di sini kita tambahkan juga. Tujuan di sini ada PC4. PC4 di sini adalah LAN D. Kita lihat lagi. PC4 ada LAN D, benar. Nah, kita masukkan juga 128. Maaf. 128. Dan shopnya kita adalah yang dari sini ke sini. Kita berarti kan ke sini, bukan dari sini juga kan. Kalau di sini kan berkali-kali. Maka kita lihat SA01, SE01. Mohon maaf, laptop saya ada bermasalah, layarnya jadi tidak kelihatan. Di sini adalah SE01, yaitu pakai 150.
150. Kita tambahkan. Sudah selesai yang untuk R1. Selanjutnya R2. Mohon maaf. R2 di sini kita memerlukan mohon maaf sebentar. Kita R2 membutuhkan 3 hop, yaitu kita membutuhkan 3 network tujuan, yaitu LAN 1, LAN 2, dan juga LAN 3. Maksudnya LAN 1, LAN B, C, dan D. Nah, di sini B, C, D. Maka kita soal juga ada di statisnya. Config statis. Kita masukkan networknya LAN B dulu. LAN B di sini 64. Masnya di sini LAN B masnya adalah 24. Maaf. Nextnya yaitu kita masukkan di sini SE 000 SE 000 145. Berikutnya ke LAN C 96 sama 24 di sini LAN C ya. Berikutnya kita pakai yang ada di sini. Tidak. Kita kalau di sini sama di situ tujuannya karena kita tidak boleh di sini karena 2 kali sana. Di sini hampir cuma 2 kali aja. Ini 3 kali. 1, 2, 3. Jadi kayak yang di sini. Jadi tetap sama. Tujuannya sama tapi yang tambahkan kita tujuannya beda tapi nextnya sama. Yang ketiga, kita tujuannya adalah misi 4 yaitu LAN D. Kita masukkan aplikasi LAN D. LAN D ini adalah 128 240. Nah, di sini desktopnya kita menggunakan karena punya LAN D, kita akan menggunakan ini. Ini kita menggunakan SE000. SE000 adalah 154. Selesai. Berikutnya R3 sama seperti R2, tapi yang dibuat A, yang dibuat kita 1A, B, C karena ini udah terhubung. Langsung saja kita masukkan statiknya. 1A 0. Masnya 255 255 192 255 192. Lalu next shopnya kita boleh kita kalau mau ke PC A harus ke network A harus melalui bawah. Jadi E0010 di sini adalah 153. Jadi kita masukkan 192 20 153. Add. Lalu ke B adalah nambah. Maaf. Berombat. Di sini kita melalui ini SE010. SE010-nya di sini adalah 145. Oh maaf, SE010 149 saya saja. Lalu kita ke PC, kita ke jaringan C sama, jadi di sini 96. Karena kita lewatnya sama Microsoft-nya dan pastinya kita juga sama 24, maka kita langsung tinggal add aja. Maka selesai sudah untuk settingan konfigurasi statis barusan. Baik, sebelumnya kita simpan dahulu, kita save, kita tutup lagi. Lalu selanjutnya kita menggunakan yang dinamis. Nah, yang dinamis ini kita sama menggunakan tadi. Ini adalah kopian yang tadi sama di A. Tapi di sini kita bedanya kita tidak melakukan traffic routing. Tapi di sini kita melakukan routing yang menggunakan mohon maaf. Kita routing menggunakan yang konfigurasi dinamis OSPF. Di sini caranya adalah router 1. Ini kan ada 4 ya kakinya. Yaitu adalah
yang menghubungkan ke misi 1, misi 2. Ini maksudnya bukan misi 1, ini adalah LAN 2, LAN B kalau ingat saya. Ya, LAN B, BCD. Ini adalah LAN B, LAN C, lalu adalah yang menghubungkan R2, R3. Jadi di sini router 1 kita config, kita masukkan, kita di CLI-nya. Lalu kita di sini kita harus menuliskan membuka secara manual SPF-nya. Yang itu caranya pertama adalah kita enable. Maaf sebentar. Maaf, ini enable. Kita sudah enable ternyata. Kita selanjutnya configuration router. Kita sudah config, maka kita langsung address. Ini adalah addressnya yang kita tuju, yaitu kita tujuan adalah di LAN B. Ya, maka kita masukkan network addressnya LAN B adalah ini. Tidak bisa. 192.20.20.64. Lalu kita masukkan wildcard-nya. Nah, di sini wildcard-nya apa sih? Wildcard-nya adalah kebalikannya adalah sampling sini. Jadi kan 1118 kali, 18 kali, lalu 192 ini adalah 3 bits ya, salah. Berarti kan 27. Jadi kita balik aja. Ini 0000000001111. Ini 26 bit, maaf. Kita jadi ini nilainya adalah 63 bit. 63. Kita ambil saja 000.63. Kita lupa. Kita bukan harusnya OSPF 1 dulu. Maaf, kita ini salah. Katanya ada kesalahan. Kita ulang dari awal aja. Kita tutup. Kita coba di save. Kita buka dari awal lagi. Tidak bisa. Ini. Nah, kita langsung kita ulangi lagi aja yang satunya. Kita lanjut lagi. Kita di sini. Kenapa tidak bisa di? Mohon maaf, ini terjadi kesalahan ya. Channelnya tidak bisa dibuka. Kita buka ulang saja, dinamis. Jelly. Masih tidak bisa. Sebentar, saya cari solusinya dulu sebentar. Ya, mohon maaf, ini masalahnya masih belum bisa diedit. Saya tidak tahu kenapa. Kita coba ulang lagi dari awal aja. Mungkin sebentar. R1. Ya, R1 masih belum bisa. Ya, kita masukkan CL-nya aja, kita coba enable config. Ini kita masuk config sekarang. Kita coba masukkan router OSPF 1. Wah, kita ini bisa. Kita masukkan addressnya. Mohon maaf. Kita kan ada dia router 1. Ini baru bisa, mohon maaf.
OSPF 1 kita masuk addressnya yang kita tuju itu di sini tadi kan. Tujuannya adalah network B. Kita masukkan network B nya, tangan yang baju B. Maaf, di sini, tapi ada di sini, bukan B. Itu network addressnya adalah 64. Terus 92 20 64. Maaf. Lalu kita masukkan tadi yaitu wildcard-nya. Makanya tadi kita sudah mengetahui bahwa kebalikannya tadi adalah 0.0.0.63. Kita area 0. Oh, ada yang salah. Sebentar. Oh, sebentar. Ini salah. Oh, saya menuliskan address harusnya network. Mohon maaf. Network 192.20.20.64 0.0.63 area 0. Ya bisa. Kita masukkan lagi network. Kita lanjutnya adalah tangan yang menuju ke C. Tadi yang C. Yang ke C yaitu adalah 96. 96 titik. Oh, saya salah catat. Nah, di sini simpan aja. Nah, di sini karena T tadi 240, maka di sini wildcard-nya adalah 31 area 0. Bisa. Nah, juga network contohnya network ini ke 11 yaitu 144 192 20 144. Di sini 1 karena menggunakan 252, maka di sini adalah 3. Berarti ya 0. Network selanjutnya yaitu 1. Saya terpencet tab terus. Mohon maaf. Selanjutnya yaitu 12. Kita masukkan 12-nya 148. 0. Bukan spasi. 3 area 0. Nah, ini sudah selesai untuk yang router 1. Jadi kita router 2, kita sama. Kita CLI ini. Ini saya setahu saya saja ya. Nah, kita enable dulu. Kalau biasanya di enable. Ini katanya karena sudah config if, maka tidak perlu di enable lagi. Kita config T. Ya, jadi config biasa. Lalu kita masukkan OSPF 1. Mohon maaf. Tadi kita masukkannya agak lupa saya tiba-tiba. Router. Kita lupa routernya. Router 2, 3. Router OSPF 1. Lalu kita masukkan network address-nya. Sama seperti tadi, kita hitung cuma kaki-kakinya aja. Yang pertama yaitu router 1 ke network 1 ini. LAN 1, mohon maaf. Maka ini adalah 0. 192 0 20 0. Pemain card-nya adalah 0 0 0 63 area 0. Lalu 92 20 satunya yaitu kakinya yang sini, yaitu ingat saya adalah network buat 3. Kita lihat saja ya buat 3, karena di sini kita butuhnya buat 3, maka buat 3 di sini ada 152. Kita masukkan aja 152 di sini 0 0. Tadi kita tahu kalau misalnya 252 terakhirnya adalah 3. Lalu kita masukkan network 192 20 20. Terakhir kita menggunakan yang ini tadi 12 1, mohon maaf 11 148 buat ya. Nah ini aja agak tidak salah. 11 144. Salah. Hampir salah. Area 0. Kita sudah selesai semua karena kakinya hanya 3. Tadi yang kedua ini sudah selesai. Selanjutnya yaitu ini. Kita pakai R3.
Delika sama, kita CLI. Ini kita transfer fast drive dulu. Kita CLI, udah config if, maka kita langsung bisa config harusnya. Ya, kita langsung masuk config router OSPF 1. Kita masuk networknya, yang kita masukkan. Nah, ini kita network 1. Nanti kita perlu ke router D, LAN D. Kita masukkan aja langsung LAN D 128. 128, wildcardnya 000. Tadi LAN D adalah 240. Maka 240 adalah 15, area 0. Network selanjutnya, mohon maaf sebentar. Mohon maaf, saya sangat tidak enak badan. Selanjutnya itu ke ini, yaitu 13. 13 tadi ada 152. 152 0 3 area 3 0. Network tadi 12. Jadi terakhir kan 12 yang ke atas tadi itu. 122 20. Ingat saya 148 sih. 22 148 ya benar. 0 0 0 3 area 0. Enter. Nah, ini sudah selesai. Maka OSPF kita sudah selesai. Selanjutnya saya akan membahas tentang pertanyaan D, yaitu melakukan sebentar. Lupa soalnya. Membuat aturan ACL atau ACL kronologis permit dari 3 ke PC4. Baik, untuk selanjutnya kita akan melakukan yang D. Kita melakukan pemblokiran atau hanya bisa mengirim data dari PC3 ke PC4. Maka di sini kita bisa melakukan pemblokiran atau pembuatan firewall hanya bisa dilakukan di router 2 karena di sini menghubungkan ini dan ini. Di sini nggak bisa, tapi saya buatnya di sini itu sebenarnya. Di sini kita tinggal masukkan sini. Ini saya menggunakan yang tadi masih yang dinamis. Kita lanjutkan saja. Kita CLI. Kita masukkan dulu supaya config dulu. Kita config karena sudah config kita melakukan akses list dulu. Karena ini kan permit dan dengan boleh dan tidak boleh, kita harus membuat permit dan delay-nya. Jadi kita pertama kita buat permit, kita akses list permit kalau tidak salah kita izinkan mohon maaf izinkan yang di LAN D. Maka kita izinkan yang di LAN D ini fast internet 130. Baik, kita langsung lakukan saja business permit 130 192 20 20 130. Mohon maaf, kita lupa menambahkan variabelnya, mohon maaf. Access list 1 permit 2 20 130. Oh ya benar, kita lupa menambahkan variabel satunya. Lalu karena kan hanya 3 ke 4 ya, jadi kan yang lainnya ditolak, jadi akses nilai ini. Kenapa tidak bisa ini di sini? Astaga, saya belum masukkan satu lagi. Satu ini. Astaga. Akses list deny, astaga. List 1 deny any. Nah, akhirnya bisa juga. Lalu kita pilih dulu yang ini mau dimasukkan gimana sih? Akses di sini. Ini kan yang dimasukkannya yang hubungan ke sini. Jadi kita pakai FA00. Ini FA00. Mohon maaf, saya sedang tidak enak badan, mohon maaf. Mohon maaf. Lalu berikutnya adalah IP akses 1. Udah selesai, maka ini sudah selesai. Kita akan mengirimkan dari sini ke sini. Kita
sudah selesai ini. Kita sudah selesai, kita sudah buat semuanya di sini. Ini untuk yang D. Jadi kita sudah buat di sini yang D, kita membuat di sini, kita membuat list 1. Input list 1 ini isinya adalah permit mengizinkan, ini IP-nya yang tadi adalah komputer 4. Lalu kita deny yang lainnya. Jadi yang bisa masuk ke PC 3 hanya PC 4. Ini salah karena akses jadi 1 tapi akses list 1 deny. Lalu kita ini dimasukkan ke dalam yang menghubungkan PC 3 dengan apa namanya, dengan routernya, router 2. Lalu kita melakukan group out ini. Artinya sudah berjalan firewallnya. Ini adalah kita save as yang ketiga. Ini yang ini yang keempat, ACL. Dan terakhir kita harus memasukkan topologi 2 ini menggunakan IPv6. Baik, mari kita lanjutkan. Kita mengulang Cisco dulu. Baik, mohon maaf agak lama. Yang terakhir kita membuat apa ini? Mohon maaf. Kalau topologi 2 ini menggunakan tracer konfigurasi IPv6. Baru habis itu kan. Oke. Kita buat dulu terlebih dahulu routernya seperti biasa. Kan di sini tadi hubungannya pakai serial, jadi kita seperti biasa kita harus melakukan penambahan IP supaya bisa serial. Lalu di sini ada 1, 2, 3. Oke, selesai. Maka di sini kita config saja di CLI nya. Config. Nah, di sini sudah conf if kita maka enable sudah enable conf stay unicast routing enable unicast routing IPv6 unicast routing. Lalu kita masukkan di sini kita kan serialnya ada 000 dan 111. Maka kita masukkan in seperti yang tadi di sini di atas ini. Kita pilih serial 000. Lalu kita masukkan ini bukan ini IPv6 enable. Lalu IPv6 ini di address, kita masukkan address yang ingin dituju. Nah, di sini kan ada 1, ke sini addressnya adalah ini, jadi kita masukkan saja 201 db8 cafe A01 1 seperti ini /64. Lalu kita tulis no shutdown. Ini sudah selesai, maka kita bisa lanjut lagi. Kita IPv6 unicast routing lagi. Kita masukkan in serial sekarang 010. Lalu kita IPv6 enable lagi. Lalu IPv6 address 1 db8 db8 kita harus besar semua. Saya lupa. Cafe R1 ke sini kita menggunakan A003. Oke. A003 /1 /64. Lalu sama
kita no shutdown. Nah, maka ini sudah selesai. Yang di R1 nya. Oh, mohon maaf, belum selesai. Kan masih ada satu lagi ke PC satu ini. Ya, saya lupa. Ya, kita lalu masukkan lagi. Saya lupa EPv6 unicast routing. Baik, lalu kita masukkan in. Di sini kita pakai FE kalau nggak salah. Config FE00 fast ethernet 00. Kita masukkan fast ethernet 00. Ethernet 00. Nah, benar. Oke, selamat benar. Ini cafe. Oh, satu. Oke. 2001 TP8 cafe 1 saya 64. Oh, EPV saya lupa EPV addressnya. 1 TP8 face cafe kok face 1/64. Nah, benar sudah no shutdown. Ya, sudah no shutdown. Itulah serial flash internet change to service up. Oke, kita sudah selesai. Kita konfigurasikan yang R2 sekarang. R2 sama T sudah config, maka IPv6 unicast routing masuk in sama serial harusnya sama serial 00 maaf 000 nya kita samakan juga yang R1 00 yang ini, jadi kita masukkan juga IPv6 address 2001 TP8 cafe A01 kalau ingat saya. Ya benar 1/64. Lalu no shutdown. Kita masukkan lagi IPv6 unicast routing in 010 IPv6 address 2001 DB8 cafe A002 1/64. Shutdown. Lalu IPv6 unicast routing in fast ethernet 00. Kita masukkan IPv6 address fast 00 nya adalah ini DB8 cafe 2 DB8 cafe cafe 2 cafe 2 1. Oh, shutdown. Setelah selesai, yang terakhir ada yang ketiga. Config unicast IPv6 unicast routing IPv6 serial lalu IPv6 address tiga nolnya kita sama tadi ke R1 berarti A03. Oke. Kalau itu 1 di 8 cafe A03 benar 1/64. Oke, benar no shutdown. Lalu kita masukkan lagi ini Vietnam unicast routing in serial 010 IPv6 address 2001 DB8
DB8 cafe. Dan tiganya kita pakai 102 pakai yang ini. Jadi A02 1 64 no shutdown. Yang terakhir FF6 unicast routing in flash ethernet 00. Kita masukkan yang ini 31. Oke, jadi FF6 address 1 DB8 cafe 31 sistem hemat. Sudah selesai. No shutdown. Nah, maka ini sudah selesai semua. Kita bisa melakukan yang lainnya sekarang. Kita membuat switchnya. Oke, switchnya di sini. Lalu ada PC. Nah, kita buka download sekarang. Kemudian serial 000 01 oh, ini kembali saya. Ini 000 juga. Terus ini 1. Nah, ini kalau kita hubungkan dengan auto saja ke sini. Nah, yang terakhir kita lakukan di sini adalah kita mengisi IPv6-nya. Kita nanti lakukan pengisian IPv6. Di sini addressnya adalah address yang kita masukkan adalah yang ada di sini. Tapi tidak boleh satu, karena satu sudah digunakan developer. Jadi kita masukkan saja cafe 12 2001 di 8 cafe 12. Oh, harus penuh dulu. Di 8 cafe 12 +4. Apakah benar 12 benar 4. Yang di sini kita samakan dengan di atas ini. Di sini tapi di sini ada di sini tapi 1. Nah, harus dilihat dari awal, tidak boleh. Oh, di sini bukan gateway dia lah. Ini hanya IP address saja. Jadi ini sudah selesai. Kita lihat apakah sudah benar flash ethernet. Nah ya. Oke. Di sini otomatis di sini ternyata ya di sini IPv6-nya kita isi sudah benar di sini. Sudah terhubung. Lalu yang kedua ini kita masukkan IP address-nya dari yang IPv2 ke sini, yaitu cafe 21. Tapi cafe 22 karena yang satu sudah dipakai. Jadi kita masukkan lagi 2001 DB8 cafe 21. Oh, saya harusnya nulisnya di bawah, bukan di situ. 8 cafe 21. Yap, 2264. Oke, selesai. Maka yang terakhir, yang tinggal fungsi 3, kita tinggal masukkan saja flash ethernet. Yang ketiga ini berarti ini ke sini, yaitu 31, berarti 32. Oke. 2001 DB8 cafe 32 64. Nah, selesai. Nah, ini sudah selesai. Ini adalah cara mengkonfigurasikan IPv6 ke dalam router dan PC berikut. Ini kita save dan kita kembangkan. Terima kasih.